Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Abdurrahman, yang kedua ada Salma Anggraini, yang ketiga ada Zeni Zanuba Arifah. Pengertian PPN dan PPNBM. PPN dan PPNBM adalah merupakan dua jenis pajak yang berbeda, meski memiliki sejumlah unsur yang sama. PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan retribusi. Sedangkan PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang dimasukkan golongan barang mewah. Ketika kita mengimpor barang mewah, maka otomatis akan dikenakan pajak PPNBM. Lanjut, karakteristik PPN. Yang pertama merupakan pajak yang tidak langsung. Eh, Pajak yang tidak langsung berarti pajaknya dilimpahkan kepada bukan penjual, yaitu kepada konsumen. Yang kedua merupakan pungutan yang bersifat objektif. Yang ketiga ada multi-stage tax atau pajak bertingkat, yang artinya dari produksi, distribusi hingga eh, transaksi semuanya dikenakan pajak. Yang keempat dihitung dengan metode indirect subtraction. Indirect subtraction yaitu pajak yang dipungut PKP dijual tidak langsung disetorkan ke kas negara. Yang kelima merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. PPN konsumsi di luar negeri seperti impor tidak termasuk PPN. Yang keenam bersifat netral. Yang ketujuh tidak menimbulkan pajak berganda. Pajak berganda yaitu kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja. Karakteristik PPNBM. Yang pertama merupakan pungutan tambahan. Pemungutan tambahan di sini dikarenakan barang yang terkena pajak, yang dikenai pajak merupakan barang mewah yang salah satu sifat PPNBM sendiri yaitu merupakan pemungutan tambahan. Yang kedua hanya dikenai satu kali. Dikenai satu kali berarti tidak seperti PPN yang merupakan multi stage tax. Yang ketiga tidak dapat dikreditkan. Berbeda dengan PPN, PPNBM tidak dapat dikreditkan. 4. Jika diekspor, PPNBM dapat dimintai kembali. Jika terjadi ekspor barang mewah, maka PPNBM dapat diajukan permintaan restitusi. Yang selanjutnya, sistem pemungutan PPN. Sistem pemungutan PPN. Yang pertama dikenakan atas penyerahan. Yang kedua dipungut secara bertingkat produksi dan distribusi seperti tadi. Yang ketiga terdapat mekanisme kredit pajak yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Lanjut. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Yang pertama harga jual, yaitu biaya yang dimintai penjual karena penyerahan PKP. Yang kedua penggantian, yaitu biaya yang dimintai pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tak berwujud. Yang ketiga nilai ekspor, yaitu BKP atau barang kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan pabean. Yang keempat nilai impor, yaitu semua biaya yang dimintai oleh eksportir. Terbalik. Yang tadi yang nilai ekspor yaitu semua biaya yang diminta eksportir, sedangkan nilai impor yaitu BKP yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan pabean. Tarif PPN dan PPNBM. Tarif PPN. Secara umum PPN dikenakan tarif 10%. Sedangkan tarif
0% diterapkan bagi penerima fasilitas PPN yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 PMK titik 010 2019. Selanjutnya ada tarif PPNBM. Tarif PPNBM dimulai dari 10% hingga dapat dikenai 200%. Tarif 0% atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah berdasarkan PMK. Jadi jika ingin mendapatkan tarif 0% atas ekspor barang kena pajak, barang tersebut harus digolongkan berdasarkan PMK. Tarif PPNBM yang diatur PMK. Yang pertama, ada PPNBM kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat dikenai tarif beragam sesuai dengan kapasitasnya. Berlaku tarif 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, serta 125%. Hal tersebut sesuai dengan PMK nomor 33 PMK titik 010 2017. Yang kedua ada PPNBM non kendaraan bermotor. Di sini pengenaan tarif PPNBM kendaraan bermotor tergantung jenis barangnya. Berlaku tarif dari 20%, 40%, 50% hingga 75%. Hal tersebut sesuai dengan PMK nomor 35 PMK titik 010 2017. Yang selanjutnya ada contoh soal. Di sini terdapat contoh soal di mana PT Gragas merupakan PKP yang menjual elektronik di Palembang. Selama Agustus 2020, PT Gragas melakukan berbagai transaksi, sehingga berikut. Yang pertama, penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1,6 miliar. Penyerahan BKP, yakni barang elektronik kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 660 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN. PT Gragas juga membangun sebuah gudang elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya sebesar 550 juta. Menyumbang ke sebuah yayasan panti jompo satu buah televisi dengan harga 2 juta, termasuk keuntungan 200.000 selain transaksi di atas. Terdapat tambahan transaksi selama bulan Agustus sebagai berikut. Membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta. Dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Dari transaksi-transaksi yang terjadi di atas, maka hitunglah PPN dari transaksi tersebut dan beberapa total PPN yang disetorkan. Jawab. Yang pertama ada transaksi pertama. Di sini PPN-nya dapat dicari dengan 10% dikali dengan 1,6 miliar pada transaksi pertama tadi. Dapat ditemui hasil 160 juta atau sebagai pajak keluaran atau penjualan. Transaksi kedua DPP-nya dapat dicari dengan rumus DPP 100 per 110% dikali transaksi kedua tadi 660 juta. Dapat ditemui hasil 600 juta. 600 juta tadi jika ingin dicari PPN-nya maka harus dikalikan dengan 10%. Maka ditemui 60 juta sebagai pajak keluaran atau penjualan. Transaksi yang ketiga. Di sini ada DPP-nya 220% dikali tekan dengan transaksi ketiga 550 juta sebagai pembangunan sebuah gudang elektronik. Dapat ditemui hasil 110 juta. Jika ingin mencari PPN maka harus dikalikan dengan 10%. Dapat ditemui 100 juta hasilnya sebagai pajak keluaran. Transaksi keempat, DPP-nya ada 22 jika kita ingin mencari DPP maka 2 juta dikurangi dengan 200 juta pada transaksi keempat. Ditemui hasil 1.800.000 sebagai pajak keluaran. Transaksi tambahan. Di sini transaksi tambahan tersebut
pencarian DPP-nya 100 per 110% dikali 550 juta. Ya, yang tadi sebagai transaksi membeli sebuah mobil box. Ditemui hasil 500 juta. PPN-nya dikalikan 10%, maka ditemui hasil 50 juta sebagai pajak masukan. Total PPN yang harus disetorkan yaitu PPN keluarannya dibagi transaksi pertama, ditambah transaksi kedua, transaksi ketiga, transaksi keempat. Sehingga ditemui hasil 160 juta, ditambah 60 juta, tambah 100 juta, tambah 180 juta. Dapat ditemui 321.800.000. PPN masukannya ada 50.000 tadi dari pembelian mobil box. Cara menghitung PPN yang harus disetorkan yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi tadi pajak keluaran yang dihasilkan dari penjumlahan transaksi pertama hingga transaksi keempat yaitu 321.800.000 dikurangi PPN masukan dari pembelian mobil box tadi 50 juta sehingga ditemui 271 juta PPN yang 271.800.000 PPN yang harus disetorkan. Jadi total PPN yang perlu PT Gregas setorkan atas transaksi yang dilakukan selama Agustus 2020 tersebut adalah sebesar 271.800.000. Yang selanjutnya ada hak PKP atas PPN. Yang pertama dapat melakukan pengkreditan pajak pembelian atas BKP atau JKP. Yang kedua dapat mengajukan restitusi jika pajak masukan lebih besar dari keluaran dan berhak atas kompensasi kelebihan pajak. 3. Dapat mengajukan kompensasi kelebihan pajak berdasarkan laporan dan pembukuan. Kewajiban PKP atas BPN. Yang pertama, jika omset setahun melebihi 4,3 miliar, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Yang kedua, memungut PPN dan PPNBM terutang dari konsumen. Jika ada transaksi jual beli atau barang dagangannya terjual, maka PKP wajib memungut PPN atau PPNBM. Yang ketiga, menyetorkan PPN dalam hal pajak keluaran lebih besar dari masukan. Yang keempat, menyetorkan PPNBM terutang. Yang kelima, melaporkan perhitungan pajak ke dalam SPT masa PPN. Yang keenam, merupakan faktur pajak setiap penyerahan PKP atau JKP. Keunggulan menjadi PKP. Nah, di sini yang pertama ada pengusaha dianggap memiliki sistem yang legal karena sudah menjadi PKP. Yang kedua dapat meningkatkan PCR diri dari mitra usaha jika ingin ada kerjasama dengan mitra usaha, maka kepercayaan dirinya akan meningkat karena sudah menjadi PKP. 3. Dapat melakukan transaksi dengan kendaraan pemerintah. Yang selanjutnya ada konsekuensi atas status PKP. PKP harus disiplin dan tertib dalam melaporkan faktur pajak dan SPT masa. Jika terdapat keterlambatan dalam membuat faktur pajak dan SPT masa, maka dapat dikenakan sanksi seperti denda 500.000 dan atau sanksi bunga hingga pidana apabila terlambat. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yeni. Silakan. Nah, selanjutnya pemungut PPN dan PPNBM. Yang pertama ada instansi pemerintah. Yang kedua kontrak kerjasama usaha minyak dan gas dan kontraktor. Yang ketiga BUMN dan yang keempat badan usaha tertentu. Next. Nah, di instansi pemerintah di sini meliputi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Nah, ketentuan yang berlaku yaitu jumlah PPN yang wajib dipungut 10% kali DPP. Sedangkan jumlah PPNBM yang wajib dipungut yaitu tarif PPNBM yang berlaku kali DPP. Next. Nah, PPN dan PPNBM yang tidak dipungut yaitu yang pertama pembayaran paling banyak 2 juta rupiah. Yang kedua, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang ketiga, pembayaran untuk pengadaan tanah. Yang keempat, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan non-minyak oleh PT Pertamina. Yang kelima, pembayaran jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Keenam, pembayaran jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Dan yang ketujuh, pembayaran BKP atau JKP yang mendapat pembebasan PPN. Next. Selanjutnya, kontrak kerjasama usaha minyak gas dan kontraktor. Nah, ketentuan yang berlaku yaitu jumlah PPN yang wajib dipungut 10% kali DPP. Sedangkan jumlah PPNBM yang wajib dipungut yaitu tarif PPNBM yang berlaku dikali DPP. Sedangkan yang tidak dipungut oleh instansi pemerintah yaitu pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta dan pembayaran atas rekening telepon. Next, BUMN. BUMN yang dimaksud di sini yaitu BUMN yang sahamnya paling sedikit 50% dipegang oleh negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan dan segala macam jenis kerjasama. Next, badan usaha tertentu. Yang dimaksud badan usaha tertentu meliputi BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, badan usaha pupuk yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Next, mekanisme pemungutan PPN. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN yaitu yang pertama, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual dan membuat faktur pajak sebagai bukti. Next, yang kedua yaitu apabila penerima pembeli BKP atau JKP berstatus sebagai pemungut PPN, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP atau JKP tidak dipungut oleh PKP penjual, tetapi disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. Pemungut PPN hanya membayar sesuai harga jual. Next. Nah, yang ketiga, PPN yang tercantum pada faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual BKP atau JKP yang harus dibayar. Next, yang keempat, pada saat PKP ini melakukan pembelian BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya dibayar di muka sepanjang BKP atau JKP tersebut berhubungan dengan kegiatan usahanya. Next, dan yang kelima, untuk setiap bulan apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dan sebaliknya, apabila pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Next. Dan yang keenam, PKP wajib melaporkan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak. Next. Batas waktu penyetoran PPN atau PPNBM. PPN atau PPNBM harus disetor paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa disampaikan. Yang kedua, BKP tak berwujud atau JKP dari luar pembiayaan kegiatan pembangunan sendiri, dan PPN dan PPNBM yang dipungut bukan dari bendahara pemerintah disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang terakhir, dipungut oleh bendahara pengeluaran paling lama disetor 7 hari setelah tanggal pembayaran. Next, mekanisme kredit pajak atau PPN. Next, prinsip dasar pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa yang sama. Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum produksi dapat dikreditkan. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang terakhir, pajak masukan dikreditkan harus memenuhi persyaratan UU.
Yang yang selanjutnya adalah kemungkinan pengkreditan pajak, yaitu yang pertama nominal pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Yang kedua, nominal pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran. Yang ketiga, nominal pajak masukan dan keluaran sangat besar. Yang selanjutnya pajak masukan yang tak dapat dikreditkan, yaitu ada perolehan BKP atau JKP sebelum pengukuhan PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan atau pemeliharaan sedan dan stasiun wagon kecuali untuk dagangan atau sewaan. Yang selanjutnya, pemanfaatan BKP tak berwujud atau JKP di luar pabean sebelum pengukuhan PKP. Yang selanjutnya, perolehan BKP atau JKP yang fakturnya tidak memenuhi ketentuan. Yang selanjutnya, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa. Yang terakhir, perolehan BKP atau JKP sebelum PKP berproduksi. Berikutnya ada contoh soal, yaitu pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari tahun 2020 memiliki komposisi PPN sebagai berikut ini, yaitu atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 100 juta rupiah, sedangkan pajak masukan sebesar 90 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurangi masukan sama dengan 100 juta rupiah dikurangi 90 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah dengan keterangan PPN kurang bayar. Yang berikutnya pada masa pajak Maret 2020, yaitu PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta rupiah, sedangkan pajak masukan sebesar 130 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan negatif 20 juta dengan keterangan kelebihan PPN. Yang berikutnya ada pada masa pajak April 2020, yaitu ada PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan 20 juta rupiah dengan keterangan PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta rupiah, kelebihan bayar pada bulan sebesar 20 juta rupiah, jadi PPN masa bulan April yaitu sebesar 0 rupiah atau nihil. Yang selanjutnya ada faktur pajak, yaitu faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, yang dimana pajak harus sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 17/PC/2014. Faktur pajak paling sedikit memuat, yaitu ada nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang berikutnya ada nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan harga pemotongan harga. Yang keempat, ada PPN yang dipungut. Yang kelima, ada kode nomor seri dari tanggal pembuatan faktur pajak. Yang terakhir, ada nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Next, jenis-jenis faktur pajak itu ada 7, yaitu yang pertama faktur pajak keluaran,
Yang kedua, faktor pajak masukan. Yang ketiga, ada faktor pajak pengganti. Yang keempat, ada faktor pajak gabungan. Yang kelima, ada faktor pajak ditanggung. Yang keenam, ada faktor pajak cacat. Yang terakhir, ada faktor pajak datang. Larangan membuat faktor pajak yaitu orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan sanksi akan dikenai oleh PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak apabila tidak membuat faktor pajak, tidak mengisi faktor pajak secara lengkap, dan melaporkan faktor pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktor pajak. Pembuatan faktor pajak gabungan dapat dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP atau JKP. Faktor pajak elektronik atau e-faktur. Sejak 2014, PKP di Indonesia wajib membuat e-faktur sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuat e-faktur, PKP harus memiliki sertifikat elektronik yang dapat diperoleh langsung dari kantor Dirjen Pajak tempat di mana PKP dikukuhkan. Perbedaan antara faktor pajak hardcopy dan e-faktur. Yang pertama, format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang kedua, menggunakan tanda tangan elektronik berupa kode QR. Yang ketiga, tidak diwajibkan untuk mencetak bukti faktur pajak. Yang keempat, jenis transaksi yang diinput hanya penyerahan BKP atau JKP. Yang terakhir, pelaporan SPT PPN dapat dilakukan dengan aplikasi yang sama dengan e-faktur. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Faktur pajak harus sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 17/TC/2014. Faktur pajak yang paling sedikit memuat ada nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan harga potongan harga. Yang selanjutnya PPN yang dipungut. Yang selanjutnya kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Yang terakhir, nama dan tanda tangan yang berhak mendatangani faktur pajak. SPT Masa PPN dan PPNBM. SPT Masa adalah SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan PPN maupun PPNBM yang terutang setiap bulannya. Fungsi dari SPT Masa PPN adalah pelunasan pajak atau melaporkan pembayaran dan melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Kewajiban melapor SPT Masa PPN yaitu SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulannya walaupun tidak ada perubahan neraca. Jatuh tempo pelaporan pada hari terakhir yaitu per tanggal 30 atau tanggal 31 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan, kecuali di bawah kondisi tertentu sesuai Peraturan Menteri Keuangan per 80/PMK.03/2010. Maka tanggal jatuh tempo bukan pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar
500.000 yang dimuat berdasarkan yang tertulis di UU KUP pasal 7 ayat 1 yang berubah pada UU Cipta Kerja adalah pasal 112. Dalam UU Cipta Kerja tertuang peraturan relaksasi ketentuan PPN dan kredit pajak masukan PPN. Yang kedua, dalam pasal tersebut, pengusaha kena pajak atau PKP yang belum menyerahkan barang atau jasa untuk ekspor bisa mengkreditkan pajak masukan sepanjang memenuhi pengkreditan sesuai UU. Pada peraturan sebelumnya di pasal 9 ayat 2A UU PPN dan PPNBM, PKP yang belum berproduksi dapat mengkreditkan pajak masukannya. Yang keempat, jika dalam waktu 3 tahun perusahaan melakukan penyerahan barang, pengkreditan pajak bisa dilakukan. Yang keempat, namun jika tidak ada penyerahan barang atau jasa, pajak masukan dalam hal sektor barang atau jasa tertentu tidak bisa dikreditkan. Yang terakhir, pada sektor tertentu dapat diberikan periode yang lebih panjang dari 3 tahun. Sekian dan terima kasih. Oke, sebagai penutup, ini terdapat 13 barang jasa bakal kena PPN yang santer diberitakan pada akhir-akhir ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya masuk kategori bebas PPN. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Terdapat beberapa klasifikasi, ada BKP, ada JKP. Yang BKP-nya sendiri ada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Nah, selanjutnya yang sangat santer beritanya yaitu tentang adanya PPN di barang kebutuhan pokok atau sembako. Selanjutnya pada JKP terdapat pada jasa pendidikan, jasa klien medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan telepon, dan jasa umum darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.